Shalom, selamat malam. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam program My Way, renungan singkat di malam hari yang akan memberikan suguhan-suguhan penguatan-penguatan rohani kepada setiap kita sebelum kita beristirahat. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah waspadalah. Dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tentu tidak salah saya memberikan tema waspadalah kalau ayatnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Apa? Saat iblis menyelesaikan tugasnya untuk mencobai Yesus dan kalah, ternyata dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di situ, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Loh, pertanyaannya, dia menunggu siapa? Bukankah Yesus sudah naik ke surga, dia sudah bertahta dan tidak mungkin lagi dia akan diberikan kesempatan untuk mencobai Yesus? Kapan? Atau siapa yang akan iblis cobai selanjutnya? Tentu saja, yang iblis akan serang dan cobai adalah orang percaya yang setia kepada Yesus. Oleh sebab itu, dikatakan di situ, ia menunggu waktu yang baik. Ternyata, iblis itu tidak tinggal diam. Dia kalah dalam pencobaan dengan Yesus. Oke, tapi dia tetap menunggu waktu yang baik sampai hari ini. Dan yang dia serang adalah Yesus. Maksud saya, yang diserang adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus. Kita yang dia serang. Oleh sebab itu, kita belajar. Tentu saja kalau kita mau menang melawan pencobaan-pencobaan daripada iblis, kita belajar daripada Yesus yang sudah memberikan pelajaran yang sangat penting bagaimana melawan iblis. Lukas 4, 1-13 ini mengajarkan banyak hal. Ya, saya tidak sempat membacakan semua ayat ini karena waktu yang terbatas, tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kalimat saja, cara kita melawan kuasa iblis atau pencobaan daripada iblis dari teks ini, kalau dirangkum menjadi satu kalimat, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika iblis mencobai Yesus, pencobaannya sampai 3 kali. Yang pertama, ya, dia tawarkan tentang makanan ketika Yesus lapar, puasa 40 hari tidak makan. Ya. Yesus menjawabnya dan mengatasi pencobaan pertama dengan tulisan, ada tertulis. Pencobaan kedua, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Dia bilang, jatuhkan dirimu, bukan karena firman, bahwa engkau tidak akan tergeletak, dan seterusnya. Yesus pun menggunakan jurus yang sama. Apakah itu? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Kemudian, pencobaan yang ketiga, yang terakhir, iblis memberikan kerajaannya. Dia tawarkan kerajaan dalam dunia ini. Ya, kalau Yesus mau menyembah dia akan berikan semua. Tetapi Yesus juga mengatasi pencobaan ketiga dengan tulisan, ada firman. Itu paralel dengan ada tertulis. Maka pada bagian ini, bagaimana kita bisa menang menghadapi pencobaan iblis? Yang saat ini dia sedang mengintai, matanya itu, mata iblis sedang menatap mata kita, menatap tingkah laku kita, mencari waktu yang tepat kapan dia akan melancarkan pencobaan. Caranya bagaimana? Simpel saja. Ada tertulis. Nah, ketika kita memahami ada tertulis di sini, artinya bahwa kita harus memahami firman Tuhan. Terlebih bukan hanya memahami saja, hanya sebatas kita paham secara teori.
Ya, kita punya pemahaman tentang teologi, bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara, tapi kita melawannya itu, selain kita punya pemahaman tentang firman Tuhan, kita pun menghidupi firman itu. Maka kita pasti bisa menang melawan si jahat, si iblis. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini, kita belajar bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan peperangan. Iblis waktu-waktu terus melancarkan strateginya untuk mencobai kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi percayalah, kita akan tetap berdiri tegak, kita tidak akan pernah terbawa oleh arus pencobaan si iblis, jikalau kita memahami dan menghidupi firman Tuhan itu. Di mana firman Tuhan itu? Ada dalam Alkitab. Semua di sana ada bicara janji, perintah, dan lebih penting, disitulah isi hati Tuhan dituangkan dalam Alkitab. Kita hidupi itu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kalah dengan si jahat. Kita tidak boleh kalah dengan pencobaan daripada iblis. Kita harus menang dengan cara kita melawannya dengan firman Tuhan. Saya sangat menghimbau Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan, bangun pagi baca Alkitab. Mengakhiri hari untuk sebelum tidur baca Alkitab. Disitulah kita akan mempelajari firman dan kita akan belajar untuk menghidupi firman itu tiap-tiap hari. Hati-hati. Sekarang ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat yang ada di dalam gereja. Kalau kita tidak menghidupi firman, berdiri di atas kebenaran, kita pelan-pelan akan terkikis, pelan-pelan akan terbawa kepada pengajaran-pengajaran yang salah. Dan itu salah satu strategi iblis yang paling jitu. Ya, dengan cara apa? Membengkokkan pengajaran. Supaya apa? Supaya orang Kristen pelan-pelan akan dibawa oleh ajaran yang salah dan punya konsep yang bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, sebelum kita beristirahat, biarlah kita terus diajar untuk menghidupi firman, mentaati firman, dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.